Halo, nama saya Muhammad Risa Zakiryawan. Saya dari kelas 11 MIPA 3 dan di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945 karena dijajah oleh Jepang. Bayangin kalian kerja, kalian berangkat pagi pulang malam begitu terus aktivitasnya, tapi gaji kalian di atas UMR. Cuman duit kalian tuh yang banyak gak bisa dipakai buat apapun karena uang tersebut tidak bernilai. Hal itu terjadi juga di Indonesia saat penjajahan Jepang karena pencetakan uang yang tidak dapat dikontrol. Tahun 1942, Jepang mengambil alih Indonesia atau saat itu Hindia Belanda. Jepang datang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dia sedang berperang dalam Perang Asia Timur Raya. Dia datang ke Indonesia itu untuk membiayai perang tersebut. Karena kalian tahulah, kalau perang itu kan butuh banyak biaya. Dari biaya bahan bakunya, terus produksi senjata, biaya transportasi, dan lain-lain. Masalah Jepang di sini sangat jelas, mereka kekurangan dana. Mereka mengeluarkan kebijakan berupa Romusa, di mana warga Indonesia disuruh atau dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang mereka minta tanpa dibayar. Sebagian dari pekerja Romusa berprofesi sebagai petani. Jelas di sini membuat harga dari produk hasil pertanian melonjak drastis dan membuat produk tersebut lambat. Di sisi lain, distribusi juga dibuat menjadi hanya untuk kepentingan militer oleh Jepang. Untuk membiayai perang juga, Jepang mencetak uang yang sangat banyak tanpa didukung cadangan emas dan perak. Uang tersebut dikenal dengan uang pendudukan Jepang atau dijuluki rakyat sebagai uang pisang atau uang merah. Di sini Jepang juga mengeluarkan berbagai kebijakan lain. Yang pertama, Jepang menarik dan melarang peredaran uang Hindia Belanda. Kedua, mengedarkan mata uang baru secara besar-besaran. Yang ketiga, tidak menjamin nilai uang dengan cadangan emas atau perak. Yang keempat, terus menambah jumlah uang beredar sesuai kebutuhan perang. Di sini membuat masalah semakin runyam. Indonesia mengalami inflasi karena Jepang mencetak uang yang sangat banyak tanpa dikontrol. Hal ini termasuk dalam masalah sederhana dalam dunia ekonomi, yaitu supply and demand, di mana barang semakin dikit tetapi permintaan melonjak naik. Indonesia atau Hindia Belanda pada saat itu mengalami harga pokok yang melonjak tajam, lalu nilai mata uang yang merosot sangat cepat, pasar gelap bermunculan di mana-mana di berbagai daerah, juga sistem barter yang kembali digunakan karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap uang. Puncaknya pada tahun 1945, kondisi semakin memburuk. Di sini pencetakan uang semakin masif, inflasi sudah tidak terkendali lagi. Kepercayaan terhadap mata uang Jepang akhirnya runtuh total. Kebijakan ini bukan semata-mata kesalahan teknis. Jepang tahu resiko yang ia ambil. Tapi prioritas mereka itu untuk memenangkan perang dan mempertahankan kekuasaannya, bukan kesejahteraan Indonesia dan rakyatnya sebagai prioritas utama. Ketika bangsa ini merdeka pada tahun 1945, bangsa ini tidak mewarisi ekonomi yang stabil. 3 mata uang beredar sekaligus, uang Jepang, uang Nika, dan juga uang Republik Indonesia. Indonesia memulai kemerdekaannya dengan sistem ekonomi yang sangat sudah rapuh. Dan inflasi yang disebabkan oleh Jepang pada masa penjajahan saat itu menjadi warisan yang sangat berat untuk warga Indonesia pada saat itu. Kebijakan pencetakan uang tanpa kontrol pada masa pendudukan Jepang dapat membuat inflasi dan merusak harga daya jual beli masyarakat. Uang yang semakin banyak beredar sementara barang semakin langka untuk ditemukan,
Akibatnya akan membuat harga melonjak naik dan membuat masyarakat sengsara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Keputusan ekonomi yang dibuat untuk menghentikan perang akhirnya dibayar oleh masyarakat sipil itu sendiri. Seperti kutipan dari Paus Yohanes Paulus II, "War is always a dividend for humanity." Saya Muhammad Reza Zakiriawan, sekian dan terima kasih. Ciao.